Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau bahas jurnal yang baru saja aku baca. Dan menurut aku jurnal ini sangat menarik karena sangat relate dengan kehidupan kita sebagai perempuan. Jurnal itu berjudul Half the World's Women Haven't Given Up on Their Dreams, Keep Challenging Them to Dream Again. Jadi, sesuai dengan judulnya, jurnal ini membahas tentang data dari Global Dream Index Survey 2016 yang dilakukan oleh SK2 yang menerangkan bahwa lebih dari separuh perempuan di dunia ini menyerah terhadap mimpinya dan tidak bahagia dengan kondisinya yang sekarang. Oprah Winfrey pernah mengatakan bahwa kepuasan terbesar dalam hidup ini bukan pada seberapa banyak materi yang bisa dikumpulkan, namun bagaimana mimpi itu sendiri dapat diwujudkan menjadi kenyataan. Alvaro Pascual-Leon, profesor neurologi di Harvard University pun juga menjelaskan impian dengan visi dan misi yang jelas dapat memberikan banyak manfaat, seperti meningkatkan fungsi otak ketika menghadapi tantangan hidup yang berat dan mengembangkan kecerdasan kognitif manusia. Dari pernyataan dua tokoh wanita hebat yang ada di dunia ini yang aku sebutin tadi, seharusnya kita paham bahwasanya dengan memiliki cita-cita dapat membuat kita mengakses segudang manfaat. Tapi kenapa perempuan banyak yang menyerah terhadap mimpinya? Jadi berdasarkan survei yang dilakukan kepada 5.400 perempuan di 14 negara dari 6 benua, menjelaskan ada 3 aspek utama yang melatar belakangi hal ini tuh terjadi. Jadi yang pertama adalah keterbatasan finansial, yang kedua adalah tidak percaya diri, yang ketiga adalah tidak sesuai dengan norma yang dianut oleh masyarakat. Keterbatasan finansial, hal ini tuh sulit banget dipungkiri karena akan terasa sangat mudah untuk mewujudkan mimpi yang tinggi apabila kita bisa mengakses kapital yang gede pula. Contohnya, kita pengen kuliah di luar negeri, pasti kita membutuhkan duit ratusan hingga miliaran. Atau kalau kita pengen jadi supermodel, pasti kita jor-joran untuk biaya merawat tubuh dan fashion. Atau kita pengen jadi peneliti ternama, tentu kita harus melakukan penelitian dengan cangkupan yang besar, sehingga kita harus punya modal yang gede pula. Melihat hampir semua butuh kapital yang gede, maka alasan ini tuh jadi alasan pertama yang menghambat perempuan mewujudkan mimpinya yang tinggi. Lantas, apakah dengan finansial yang berlebih dapat membantu kita untuk mewujudkan mimpi kita? Secara pribadi, pendapat personal, menurut aku, iya, finansial itu adalah faktor besar menurut aku. Bayangin kalau aku anaknya Koril Tanjung misal, pasti aku minta orang tua aku untuk menyekolahkan aku ke luar negeri. Tapi, balik lagi, finansial itu bukanlah faktor satu-satunya, bukan faktor utama juga. Studi kasus di 2 sosok perempuan hebat, yaitu Maudy Ayunda dan juga Ashley Dawn Logan. Persamaan mereka adalah mereka sama-sama kuliah di 2 kampus ternama dunia, Maudy di Oxford University, sementara Ashley di Harvard University. Perbedaan mereka adalah latar belakang keluarga. Maudy Ayunda memiliki keluarga dengan privilege bisa menyekolahkan Maudy di Oxford University, sementara Ashley dari keluarga yang tidak mampu. Bahkan untuk hidup sehari-hari, Ashley harus menjadi petugas kebersihan. Sesuai dengan pepatah, hasil tidak mengkhianati usaha, akhirnya Ashley dapat melanjutkan sekolah dia di Harvard University. Dapat dilihat dari 2 sosok perempuan hebat tersebut, finansial memang berpengaruh, tapi kegigihan above finansial. Terbukti dari Ashley yang dapat bersekolah di Harvard padahal keluarganya adalah keluarga yang tidak mampu. Poin terpenting di sini, dibanding dengan finansial, kegigihan lebih menentukan masa depan seseorang. Uang memang dapat membantu, tapi tanpa tekad, semuanya itu percuma. Yang kedua adalah kurang percaya diri. Cornell University pada tahun 2003 melakukan studi mengenai tingkat kepercayaan diri antara murid laki-laki dan perempuan di kampus tersebut. Hasilnya sangat menarik, yakni murid laki-laki cenderung memberi nilai yang terlalu tinggi atas kemampuan dan kapasitasnya, sedangkan murid perempuan menilai terlalu rendah akan dirinya, padahal secara kenyataan kemampuan antara responden cenderung setingkat.
Mirip juga dengan hasil kuesioner dari Manchester Business School, Profesor Merlin Davidson selalu menanyakan ekspektasi gaji untuk 5 tahun ke depan pasca kelulusan. Secara keseluruhan, murid laki-laki mengharapkan 8.000 US dollar, sedangkan murid perempuan 20% di bawahnya, yaitu 60.000 US dollar. Satu lagi yang tidak kalah menarik, laporan internal Hewlett-Packard mengemukakan bahwa laki-laki melamar pekerjaan atau promosi jabatan ketika mereka memenuhi 60% dari kualifikasi, tetapi perempuan hanya melamar jika mereka memenuhi 100% dari mereka. Setelah baca dua penelitian yang aku sebutin tadi, aku jadi sangat yakin bahwa banyak banget perempuan yang memiliki edukasi dan kemampuan yang luar biasa, tapi nggak berani eksplor diri lebih dalam karena nggak percaya terhadap kemampuan dirinya. Padahal, kalau kita nggak percaya terhadap kemampuan diri kita sendiri, apalagi orang lain,